Pemirsa, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren memiliki peran besar bagi bangsa. Namun, di tengah perkembangan zaman, pesantren hadapi tantangan serius. Perbedaan pemaknaan terhadap nilai dan tradisi menyebabkan adanya gap makna. Untuk membahasnya, kami hadirkan wawancara eksklusif dengan salah satu tokoh pesantren. Berikut liputannya. Sebagaimana sejarah dan landasan dari Hari Santri Nasional itu yang mana dikaitkan atau bersamakan dengan momentum 22 Oktober saat Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, kemudian itu yang mendorong Bung Tomo untuk berperang berjuang melawan penjajah. Maka nilai-nilai resolusi jihad itu yang harus kita pegang dan harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita terutama di pesantren itu berjihad dengan pesantren, dengan belajar dan dengan agama, dengan belajar agama dan mengamalkan ajaran agama. Jadi terutama jihad melawan hawa nafsu, mujahadatun nafas yang mana itu lebih besar daripada makna jihad perang itu sendiri. Jadi bagaimana kita terutama sebagai generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 nanti, bagaimana kita terus semakin giat belajar, terutama tafaqquh fiddin dan juga belajar ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dalam rangka menjaga peradaban, merawat peradaban dan mengembangkan peradaban Indonesia, terutama Islam ke depan. Saya kira peran santri terutama dalam berbangsa dan bernegara itu jelas, terutama di Pondok Pesantren Burjadid sendiri yang mana saya kurang lebih 10 tahun belajar di sana. Di sana ada trilogi dan panca kesadaran santri, yang mana salah satu isi dari kesadaran santri itu adalah al-wa'yu sya'bi wa hukumi, kesadaran berbangsa dan bernegara. Di pesantren diajarkan bagaimana kita hidup beragama, hidup berorganisasi, hidup berilmu, hidup bermasyarakat, dan juga hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai cinta tanah air juga diajarkan di pesantren, nilai-nilai melawan penjajahan, baik penjajahan secara fisik atau secara non-fisik, baik secara pemikiran bahkan, dan semuanya wuzun fikr, dan semuanya itu diajarkan. Jadi pesantren sangat menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Juga di sana ada politik kebangsaan di pesantren, selain politik keagamaan, ada selain politik kerakyatan juga ada politik kebangsaan. Bagaimana kita juga menguatkan ekonomi dan kenegaraan itu sendiri. Jadi pesantren sangat mengajarkan hal-hal yang mulia itu. Pesan moral yang paling besar menurut saya adalah bahwa pesantren bagian penting dari Indonesia dan Nusantara itu sendiri. Jadi kemajuan Indonesia juga tidak lepas dari peran pesantren, terutama para kiai kampung dan santri, karena mereka para pejuang negara kita, para pahlawan juga termasuk yang dari lahir dari pesantren itu sendiri sejak dahulu bahu-membahu untuk menjaga negara kita ini, dan termasuk ketika pasca kemerdekaan. Jadi nilai utama dari Hari Santri Nasional adalah bahwa pesantren itu adalah bagian penting dari Indonesia itu sendiri dan harus kita jaga, kembangkan dan rawat bersama. Pertama saya merespon dari yang terakhir dari Anies ini, karena saya juga di sini membantu pengasuh dalam keluarga besar Pondok Pesantren Madinatul ini.
saya juga ada di lembaga di sini, dan setiap ada bantuan, setiap ada pembangunan, terutama itu misalkan bantuan dari pemerintah, itu pasti semua kita urus IMB, ada konsultan dan semuanya. Jadi pembangunan yang ada di sini sendiri di Madinah Ulum itu saya pastikan yang saya urus, yang saya bantu itu sesuai dengan juknis. Jadi ada IMB-nya, ada konsultannya, dan kita anggarkan itu pastinya. Cuman memang di pesantren itu ada bangunan-bangunan lain yang yang tidak mengikut sertakan atau juga tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah, ini biasanya kita bangun dengan biaya swadaya, biaya sendiri, dan sepengetahuan saya tetap menggunakan pihak-pihak profesional, konsultan, insinyur untuk bikin merancang bangunan, itu tetap menggunakan pihak profesional. Cuman karena ini kemandirian gitu ya, biasanya kita juga menggaji sendiri tukang-tukang itu, tidak melalui anggaran dari pemerintah. Dan kalaupun karena ini berkembang termasuk yang perbudakan, yang rohan itu ya, itu sepengetahuan saya tetap didampingi, dan itu tidak semua, tapi memang ada beberapa lokus yang mengajak para santri itu biasanya hari tertentu, artinya mungkin 1-2 kali. Misalkan saya mondok 10 tahun paling sekali yang ngecor yang bantu ngecor. Misalkan saya nih yang mondok 10 tahun, seingat saya sekali saya bantu ngecor, itu pun didampingi tenaga profesional, tukang, ahli, dan seterusnya. Dan itu hanya sekali. Ya gimana, kita pesantren kan memang mandiri. Kalau memang mau semua yang ngecor itu pakai luar, ya saya kira ini juga bagian dari tanggung jawab negara. Dan ini harus dihormati, saling menghormati. Jadi tidak selalu begitu, hanya 1-2 kali saja. Ya, itu yang pertama. Ini yang kedua terkait ini tolong diingatkan juga nanti yang ditanyakan. Yang kedua terkait yang diberitakan Trans7 itu saya kira berlebihan, dan betul kata salah satu narasumber di media itu, memang kalau tidak mengalami sendiri ya sulit memahami. Karena pertama saya kira yang diberitakan itu kayak yang Mercy sembarang itu sangat berlebihan. Setahu saya termasuk yang di media mainstream juga, yang di suatu tempat ada Mercy itu setelah dicek di internal investigasi itu belinya 150 gitu ya. Itu pun bekas dan diberitakan harga masalahnya 1, sekian miliar. Itu berlebihan. Jadi ada sentimen, ada pihak yang memang tidak melakukan kegiatan jurnalisme sesuai prinsip-prinsipnya secara baik. Seharusnya kan dalam pemberitaan jurnalisme itu ada pengamatan, ada riset, ada news gathering, ada wawancara, ada news editing dan sebagainya, bukan sentimen negatif. Yang mana itu konon ada pihak lain memang yang tidak suka melihat kebersamaan kita pesantren dan negara di Indonesia. Jadi